Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma aftah alayya futuhal arifin. Bi hikmatika anshur alayya rahmataka. Dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Ayat 53 surah Al-Imran. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna. Rabbana tu pangeran kula. Amanna wus iman sapa kula. Bima kelawan barang angzalta kang wis nuranaken panjenengan minal injili baene singking kitab Injil. Wattaba'na lan wis manut ingsun ar-rasula ing utusan Isa rupane Nabi Isa. Faktubna mongko nuli nyatetno panjenengan ing kula ma'asyahidina ing dalem sartane wong kang padha nyekseni laka ing panjenengan bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyah. Wali rasuli kalan maring rasul panjenengan bisidqi kelawan temen. Jadi ini doanya Hawariyun. Setelah mereka mau atau bersiap sedia untuk menolong Nabi Isa dalam rangka menegakkan agama Allah.
Jadi faktubna ma'asyahidin ay ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Jadi yang dimaksud faktubna ma'asyahidin menurut Ibnu Abbas itu catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi, artinya bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya itu yang dikhususkan dengan tingkatan itu, dengan keutamaan itu. Waktubna ma'asyahidin, ada pendapat lain, yakni an-nabiyyin, yaitu para nabi-nabi itu. Nyaksani menyaksikan atau bersaksi atas wahdaniyah Allah, atas sifat wahdaniyah Allah, dan bersaksi beriman kepada Rasulnya, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Isa. Wa makaru wa makarullah, wa makaru lan padha mbujuk, padha menipu. Ai kufaru Bani Israil, tegese sapa pira-pira wong kafire Bani Israil. Bi Isa ing Nabi Isa. Idh wukilu ing dalam tatkalane disrahno, disrai sapa ya kufaru Bani Israil di kelawan Nabi Isa, idh wakalu ing dalam tatkalane nyerahno, gawe wakil, ai fawwadu, nyerahno sapa ya kufaru Bani Israil bihi lawan Nabi Isa man ing wong yaqtuluhu kang bakal mateni sapa man ing Nabi Isa, ghilatan kelawan tipuan. Itu mereka akan mengajak Nabi Isa ke suatu tempat yang tidak ada orang tahu. Maka ketika di situ Nabi Isa akan dibunuh. Itu tipu daya kafir-kafir Bani Israil. Sudah diberikan mukjizat, mereka tetap ingkar kepada Nabi Isa. Ada ghilatan ay khufyatan.
Wa makarallahu lan bales. Wa makarallahu lan wis bales makar sapa Allah. Mereka berusaha menipu untuk membunuh Nabi Isa dengan cara diam-diam, dengan cara tipuan, maka Allah membalas makar, membalas tipu daya mereka. Wa makarolan wus bales menipu sapa Allahu Allah bihim ing kufaru Bani Israil bi an alqa kelawan ento numibakna sapa Allah syibha Isa ing serupane Nabi Isa. Jadi Allah membalas tipu daya mereka yaitu dengan menjadikan orang seperti rupanya itu seperti Nabi Isa. Alaman ing ngatasi wong kosoda kang nyejo sapa man qatlahu ing matani Nabi Isa. Jadi orang yang akan yang disuruh untuk membunuh Nabi Isa itu dia sendiri yang diserupakan seperti Nabi Isa. Faqataluhu mongko mateni sapa kufaru Bani Israil. Jadi orang-orang Yahudi itu hu ing man. Jadi yang dibunuh itu orang yang diserupakan seperti Isa. Waqadaluhu mongko padha mateni sapa kufaru Bani Israil hu ing man. Warafa'a lan ngangkat sapa Allah Isa ing Nabi Isa ila sama'i maring langit. Jadi Nabi Isa enggak dibunuh. Apabila Allah diangkat ke langit, nanti sebelum hari kiamat itu Isa akan diturunkan lagi ke bumi dan menghukumi secara syariatnya Nabi Muhammad. Nah ini sejarahnya atau kisahnya ketika mereka orang-orang Yahudi Bani Israel itu ingin membunuh Nabi Isa, maka Allah mengutus malaikat Jibril. Fa'adkhalahu khawkhatan fi saqfiha. Lalu malaikat Jibril membawa Nabi Isa itu naik di atap, di plafonnya. Di plafon lewat sebuah lubang. Jadi diangkat ke atap atau ke plafonnya itu lewat sebuah lubang. Maka Allah lewat lubang itulah Allah mengangkatnya ke langit. Lalu Raja Yahudi memerintah seseorang yang bernama
Totianus. Kalau dalam bahasa Latin Titianus, diterjemahkan Titianus. Untuk mengejar Nabi Isa itu. Disuruh masuk ke pelafon atau ke atap rumah itu. Dan disuruh membunuhnya. Maka ketika Titianus itu masuk ke plafon rumah itu atau gedung itu, dia tidak melihat Nabi Isa. Nabi Isa tidak ada. Lalu Allah menjadikan dia seperti rupa Nabi Isa. Nah, setelah tidak mendapatkan Nabi Isa di plafon itu, dia keluar. Ya, dia keluar, tapi karena rupanya itu seperti Nabi Isa, itu dikisahkan wajahnya itu seperti Nabi Isa, tapi badan yang lain itu badannya Titianus sendiri. Faqataluhu, maka mereka membunuhnya. Waqalu, dan orang-orang kafir Bani Israel itu berkata, Anta Isa, apakah kamu Isa? Faqala, maka dia menjawab, ana sahibukum, bukan, saya ini temanmu sendiri. Falam yaltafitu ila qawlihi, maka orang-orang tidak menggubris jawabannya, tidak percaya kepada jawabannya. Maka ketika mereka sudah membunuhnya, mereka berkata, loh, wajahnya ini menyerupai wajah Isa, tapi badannya ini sepertinya badan teman kita sendiri, yaitu Titianus. Jika dia betul itu Isa, maka teman kita Titianus di mana? Di mereka ribut. Dan jika dia ini teman kita, yaitu Titianus tadi, fa'aina Isa, maka di mana Nabi Isa? Maka terjadilah keributan di antara mereka sendiri. Nah, ini balasan dari balasan makar Allah terhadap orang-orang Yahudi di Bani Israel yang akan atau yang berusaha akan membunuh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak dibunuh. Wallahu ta'ala Allah iku khairul makirina, sak bagus-bagusnya zat kang bales makar, a'lamuhum tegese kang luwe kang mirsani, luwe mirsani ni makirin bihi ing makar. Uzkur ayat 55. Uzkur nutur sira Muhammad id qala Allahu ing dalam tatkalane dawuh sapa Allah, ya Isa he Nabi Isa, ini sak temen ingsun iku mutawafika, dat kang nuhoni ing ajal sira. Qabiduka tegese kang bakal
mejahi bakal mafatno ing sira. Wa rafi'uka lan zat kang ngangkat ing sira. Ngangkat nangone langit. Ngangkat ing sira ilaya maring ingsun. Ai ila mahalli karamati tegese maring panggonane kemuliaan ingsun. Pamaqarra malaikati lan ing panggonane malaikat ingsun. Diangkat minat dunia awit saking dunya min ghairi mautin saking tanpa mati. Jadi diangkat ke langit itu tanpa mati dulu. Nah, dalam hal ini para mufassir ada beberapa pendapat, ada beberapa riwayat. Itu sampai ada 5 riwayat. Yang pertama, mutawaffika bimakna mustaufi ajalika wa muakhiruka wa asimuka min ayyaqtulakal kufaru ila antamuta hatfa anfik min ghairi antuktal. Jadi maksud mutawafika itu Allah memenuhi ajalmu ketika ajalmu tiba dan menundamu dan atau serta melindungimu dari dibunuh oleh orang-orang kafir Bani Israel itu sehingga kamu mati sendiri tanpa terbunuh. Yang kedua, di dalam pernyataan ini atau kalimat ini ada takdim, ada takhir, ada permulaan, ada akhir. Asalnya itu warafi'uka ilayya inni rafi'uka ilayya wa mutafika. Jadi yang didulukan itu rafi'uka, kemudian wa mutafika. Jadi ada urutannya. Li'annahu rufi'a ilas sama, karena dia diangkat dulu dari langit, kemudian setelah itu wafat. Jadi wawu di situ warafi'uka itu limutlaqil jam'i, untuk arti mutlaqul jam'i, bukan tartib, bukan urut. Ada yang pendapat ketiga, au qabituka minal ardi. Jadi qabituka minal ardi artinya itu mutawafika naiman. Allah mengangkatnya itu ketika dia sedang tidur. Jadi tawafa itu bisa diartikan mewafatkan, bisa diartikan menidurkan. Karena ada sebuah riwayat annahu rafi'a naiman.
Nabi Isa itu diangkat ketika sedang tidur. Atau yang keempat, mutawafika bimakna mumituka anis syahawatil aiqah anil uruji ila alamil malakut. Jadi mematikan dari syahwat-syahwat yang menghalangi dari naik ke alam malakut. Jadi mutawafika memituka anis syahwat. Itu menghilangkan, mematikan syahwat, itu menghilangkan syahwat-syahwat yang menghalangi dari naik ke alam malakut. Dan riwayat yang kelima, amatahullahu sab'a sa'atin thumma rafa'ahu ila sama. Yang kelima itu Allah mematikan, mewafatkan Isa selama 7 jam. Kemudian diangkat ke langit. Dihidupkan lagi, kemudian diangkat ke langit. Ini dari beberapa riwayat. Tapi dalam tafsir Jalalain ini, diangkatnya itu masih dalam keadaan hidup, tidak mati, tidak dimatikan, tidak dibunuh. Yang penting yang digarisbawahi ini bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel. Tapi Allah mengangkatnya minat dunia, dari dunia, dari bumi ini, min ghairi mautin, tanpa mati. Jadi dunia itu tempat sibuk, tempat kesibukan, sehingga lupa dari Allah, lupa dari ibadah. Tapi kalau langit itu hanya tempat untuk beribadah. Wa mutahhiru galan zat kang nyucikaken ing sira mubai duka tegese ngadohna ing sira minal ladzina kafaru, minal ladzina saking pira-pira wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Dan aku menjauhkan kamu dari kejahatan mereka, kejahatan tipu daya mereka. Waja'ilul ladzina tabau kalan dadaaken ingsun iku Allah dawuh Allah andat kang dadekno alladzina ing wong akeh an ittaba'u kang kapadha manut sapa ladzina ing sira Isa saddaqu tegese benerno sapa ladzina binubuwati kelawan kenabian sira minal muslimina bayane saking pira-pira wong Islam an-nasara lan pira-pira wong Nasrani. Dadekno fauqal ladzina ing dhuwure wong-wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina bika ing sira bahum utawi ya ladzina kafaru iku al yahudu wong Yahudi. Jadi orang-orang Islam sendiri membenarkan tentang kenabian Nabi Isa, dan orang-orang Nasrani yang mengikuti petunjuk Nabi Isa itu Allah jadikan yang percaya dengan kenabian Nabi Isa itu di atas orang-orang yang kafir kepadanya.
Itu orang-orang Yahudi. Ya'lunahum kang ngungguli sapa ladzina ittabauka hum ing ladzina kafaru bil hujjati kelawan hujjah wasaifi lan pedang, ya, pedang maksudnya dengan perang, ila yaumil qiyamati tomo kemaring dina kiamat, tumma ilaya mongko kari-kari iku maring ingsun marjiukum utawi panggonan bali sira kabeh. Jadi di dunia mereka itu dikalahkan orang yang kafir kepada Isa, dan di hari kiamat mereka dikalahkan, dimasukkan neraka. Yang beriman kepada Nabi Isa dimasukkan ke surga. Aku mongko nuli ngukumi ingsun bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Bima ing dalem barang kuntum kang ana sira kabeh fi ing dalem ma iku takhtalifuna padha sulaya padha berbeda. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Surah Al-Ladzina